Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi eksponen dan sifat-sifat eksponen, yaitu materi pada mata pelajaran matematika peminatan di kelas 10. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk tekan subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan penerapan eksponen di berbagai bidang. Misalnya pada bidang biologi, penerapan eksponen terlihat dari rumus untuk mengetahui pertumbuhan mikroba hasil pembelahan sel secara binar, di mana rumus tersebut adalah N sama dengan N0 dikali 2 pangkat N. N0 adalah jumlah sel awal, N adalah jumlah generasinya, sementara N besar adalah jumlah sel akhir. Penerapan eksponen juga terlihat pada bidang geografi. Pada geografi, eksponen digunakan untuk memproyeksikan pertumbuhan penduduk di masa akan datang. Rumus yang dipakai adalah rumus geometri, di mana alfa dikali PT sama dengan P0 dikali 1 ditambah R berpangkat T. Sekarang kita akan mengenal lebih dalam mengenai eksponen. Eksponen juga dikenal dengan istilah perpangkatan. Subpokok bahasan eksponen yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pangkat bulat positif. Jika A adalah anggota bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor, di mana A adalah bilangan pokok atau basis dan N adalah pangkat. Contoh penerapannya sebagai berikut. Tentukan nilai bilangan berpangkat berikut ini. Pertama, 2 pangkat 5. Artinya, kita lakukan perkalian 2 sebanyak 5 kali, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya sama dengan 32. Contoh kedua, sederhanakan bentuk perkalian berikut ini. B dikali B dikali B dikali B itu sama dengan perkalian B sebanyak 4 kali, di mana bilangan pokoknya adalah B dan pangkatnya adalah 4, sehingga bentuk sederhana dari perkalian B kali B kali B kali B adalah B pangkat 4. Sekarang kita akan membahas sifat-sifat eksponen, yaitu sifat-sifat pangkat bulat positif. Sifat pertama, jika A adalah bilangan pokok, kemudian M dan N adalah pangkat, maka A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A berpangkat M ditambah N. Perhatikan, sifat ini berlaku ketika bilangan pokoknya atau basisnya sama. Kita bahas beberapa contoh, misalnya, sederhanakanlah bentuk pangkat berikut ini. Contoh pertama, 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4. Perhatikan, pada soal ini bilangan pokok atau basisnya sama, yaitu 2. Sehingga pangkatnya tinggal kita tambahkan sesuai dengan sifat 1. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 5 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 9. Soal kedua, 3 pangkat A dikali 3 pangkat B dikali 3 pangkat C. Perhatikan, bilangan pokok atau basisnya sudah sama, yaitu 3, sehingga pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja, sesuai dengan sifat 1. 3 pangkat A
dikali 3 pangkat B dikali 3 pangkat C sama dengan 3 berpangkat A ditambah B ditambah C. Soal ketiga, 3 pangkat 3 dikali 243. Perhatikan, basis kedua bilangan ini tidak sama. Akan tetapi, 243 jika kita ubah menjadi bentuk perpangkatan sama dengan 3 pangkat 5. Sehingga 3 pangkat 3 dikali 243 menjadi 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5. Berdasarkan sifat 1, maka pangkatnya dapat kita jumlahkan. 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 3 berpangkat 3 ditambah 5 sama dengan 3 pangkat 8. Sifat kedua dari pangkat bilangan bulat yaitu jika A berpangkat N dibagi A berpangkat N, maka sama juga dengan A berpangkat M dikurang N. Ingat, sifat ini berlaku jika bilangan pokok atau basisnya sama. Contoh penerapan sifat 2 sebagai berikut. Sederhanakan bentuk pangkat berikut ini. Soal pertama, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2. Perhatikan, bilangan pokok atau basisnya sudah sama. Maka kita dapat memakai sifat 2 untuk menyederhanakan soal ini. 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 berpangkat 6 dikurang 2. Hasilnya 5 pangkat 4. Soal kedua, 10 pangkat X tambah 1 dibagi 10 pangkat X kurang 2. Perhatikan, bilangan pokok atau basisnya sudah sama. Maka pangkatnya bisa kita kurangkan sesuai dengan sifat 2. 10 pangkat X tambah 1 dibagi 10 pangkat X kurang 2 sama dengan 10 berpangkat X tambah 1 dikurang X dikurang 2. Perhatikan, di depan tanda kurung X kurang 2 itu terdapat tanda negatif. Ketika kita buka kurungnya menjadi negatif X ditambah 2, sehingga jawabannya menjadi 10 pangkat X tambah 1 dikurang X ditambah 2. Hasilnya 10 berpangkat X dikurang X habis atau 0, kemudian 1 ditambah 2 hasilnya 3. Maka jawaban untuk soal kedua adalah 10 pangkat 3. Soal ketiga, 64 dikali 3 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3 dikali 9. Perhatikan, bilangan pokok atau basisnya tidak ada yang sama. Akan tetapi 64 bisa kita ubah menjadi bentuk perpangkatan yaitu 2 pangkat 6, kemudian 9 juga bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Sehingga soal yang sebelumnya berbentuk 64 dikali 3 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3 dikali 9 menjadi 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Untuk basis yang sama dapat berlaku sifat 2. 2 pangkat 6 dan 2 pangkat 3 memiliki basis yang sama yaitu 2. Sehingga 2 pangkat 6
dibagi 2 pangkat 3, hasilnya 2 pangkat 6 dikurang 3. Kemudian 3 pangkat 4 dan 3 pangkat 2 memiliki basis yang sama, yaitu 3. Sehingga 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 menjadi 3 berpangkat 4 dikurang 2. 2 berpangkat 6 dikurang 3 hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 berpangkat 4 dikurang 2 hasilnya 3 pangkat 2. Sehingga persoalan nomor 3 bentuk sederhananya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Sifat berikutnya adalah sifat 3. A berpangkat M dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A berpangkat M dikali N. Contoh penerapan sifat 3 sebagai berikut. Sederhanakan bentuk pangkat berikut ini. Soal pertama, 3 pangkat 4 dipangkatkan 5. Berdasarkan sifat 3, maka 3 berpangkat 4 dikali 5. Hasilnya sama dengan 3 pangkat 20. Contoh kedua, Y pangkat 3 berpangkat X tambah 2. Berdasarkan sifat ketiga, Y berpangkat 3 dikali X tambah 2. Sama dengan Y pangkat 3 kali X hasilnya 3X, 3 dikali 2 hasilnya 6. Sehingga jawaban untuk soal nomor 2 adalah Y berpangkat 3X ditambah 6. Sifat keempat, A dikali B dipangkatkan dengan M sama dengan A berpangkat M dikali B berpangkat M. Mari kita bahas beberapa contoh untuk sifat 4. Tentukan hasil perkalian berikut ini. Pertama, 5 dikali 3 dipangkatkan 2. Berdasarkan sifat keempat, 5 dikali 3 berpangkat 2 dapat ditulis dengan 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 5 pangkat 2 hasilnya 25 dikali 3 pangkat 2 hasilnya 9. 25 dikali 9 sama dengan 225. Persoalan kedua, P Q pangkat 2 R pangkat 3 dipangkatkan 4. Berdasarkan sifat 4, maka P pangkat 4 Q pangkat 2 dikali 4 dan R pangkat 3 dikali 4. Hasilnya menjadi P pangkat 4 Q pangkat 2 dikali 4 sama dengan 8, yaitu Q pangkat 8, dan R pangkat 3 kali 4 sama dengan R pangkat 12. Sehingga jawaban untuk soal nomor 2 adalah P pangkat 4 Q pangkat 8 R pangkat 12. Selanjutnya sifat kelima, A per B dipangkatkan dengan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Mari kita bahas beberapa contoh soal untuk sifat nomor 5. Tentukan hasil dari perpangkatan berikut ini. Pertama, 4 per 5 dipangkatkan 2. Berdasarkan sifat 5, maka 4 pangkat 2 per 5 pangkat 2. 4 pangkat 2 hasilnya 16, 5 pangkat 2 hasilnya 25. Sehingga jawaban untuk soal pertama adalah 16 per 25. Soal kedua, PR per Q dipangkatkan 3. Berdasarkan sifat nomor 5, maka hasilnya menjadi P pangkat 3, R pangkat 3
per Q pangkat 3. Mudah bukan? Demikianlah pembahasan materi tentang sifat-sifat pangkat bulat positif. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas sifat-sifat pangkat negatif dan pangkat nol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.